Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Fauzi. Saya dosen teknik informatika dari Universitas Widyatama Bandung. Adapun saya membuat video ini adalah tujuannya untuk memaparkan bagaimana proses belajar mengajar saya dalam salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Nah, sebelumnya saya juga menggunakan metode pembelajaran baru pada mata kuliah ini, yaitu metode project based learning atau pendekatan project based learning. Nah, alasannya kenapa? Karena selama saya terlibat di dunia industri kurang lebih 12 tahun sampai sekarang, mahasiswa baru itu kebanyakan hanya memiliki pengetahuan umum. Jadi pada saat dia masuk, dia belum siap untuk terjun di dunia kerja. Nah, padahal di industri sendiri, dunia kerja sendiri sebenarnya berharap mahasiswa itu sudah banyak pengetahuan dan juga banyak pengalaman. Oleh karena itu, agar dapat mengurangi resiko itu, saya mencoba untuk melakukan pendekatan baru, pengajaran baru, yaitu dengan project based learning, di mana metode ini sebenarnya sangat cocok kalau menurut saya, karena dia akan memberikan suasana, ya, di mana suasananya tersebut seperti di dunia kerja. Mahasiswa juga akan diberikan masalah-masalah yang mirip di dunia kerja atau di dunia nyata, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang algoritma dan pemrograman. Artinya hasil akhirnya adalah mahasiswa dapat membuat program. Karena itu metode ini juga, metode project based learning ini, agar sesuai dengan algoritma dan pemrograman, saya gabung dengan metode SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, dengan metode Software Development Lifecycle ini, maka mahasiswa akan diajarkan bagaimana membuat software dari tahapan awal sampai tahapan akhir dengan benar. Jadi pada project nanti tahapan-tahapannya sudah ada. Jadi tahapan pertama seperti pengumpulan requirement, terus tahapan kedua nanti ada analisis, tahapan ketiga itu nanti ada desain, tahapan keempat itu ada pemrograman atau coding, tahapan kelima testing, dan mungkin tahapan keenam nanti ada deployment. Gitu. Nah, kita balik lagi ke mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman yang tadi sudah saya jelaskan. Dia itu akan mempelajari mengenai algoritma dasar atau dasar-dasar pemrograman. Nah, diantaranya nanti itu kita akan pelajari tipe data, ada pemilihan, ada materi pengulangan, ada array, ada fungsi, ada prosedur, dan kemudian kita juga akan mempelajari salah satu bahasa pemrograman yang dasar, yaitu bahasa pemrograman C. Gitu. Nah, untuk perkuliahannya sendiri, bagaimana perkuliahannya sendiri? Kalau pas pertemuan pertama itu biasanya saya akan memaparkan bagaimana penjelasan mengenai mata kuliah ini. Yaitu pertama tuh biasanya ada aturan-aturan seperti aturan penilaian mengenai berapa bobot kuis, berapa bobot tugas, berapa bobot UTS, UAS. Kemudian nanti konversi nilainya dari A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, itu saya jelaskan di awal. Kemudian saya juga menjelaskan pustaka-pustaka yang bisa dipakai di mata kuliah ini. Terus saya juga menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh prodi atau CPL prodinya itu apa, kemudian CPMK atau capaian mata kuliahnya apa. Lalu setelah saya paparkan tujuan, ya, CPL dan CPMK tadi, saya kemudian memaparkan apa saja yang akan dipelajari, materi-materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Tuh. Nah, kemudian untuk proses pengajarannya sendiri pada saat langsung terlibat di kelas itu saya akan membagi 4 sesi pengajarannya, ya. Jadi yang pertama itu biasanya nanti ada sesi review. Kalau di pertemuan kedua berarti nanti kita akan review materi pertemuan pertama di awal supaya mahasiswa itu bisa mengingat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke penjelasan materi secara biasa dengan diskusi, dengan tanya jawab. Kemudian selesai dari situ saya akan masuk ke sesi latihan, di mana mahasiswa akan latihan mandiri
atau latihan bersama kelompok, dan baru nanti yang terakhir akan masuk ke sesi kegiatan project. Nah, untuk kegiatan project ini bagaimana? Saya pada awalnya itu nanti akan membagi mahasiswa jadi beberapa kelompok, di mana nanti setiap kelompok itu akan membuat aplikasi. Namun aplikasi yang dibuat itu bukan aplikasi yang diinginkan oleh per kelompok, tapi nanti setiap kelompok itu akan membuat aplikasi dari kelompok lain. Jadi di sini ada proses proses seperti wawancara atau proses tanya jawab agar mahasiswa itu terbiasa bagaimana dia membuat aplikasi yang diinginkan oleh orang lain. Itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses belajar mengajar akan kita lihat pada video selanjutnya. Di LPS minggu kelima itu kita akan mempelajari tentang pengulangan atau looping. Nah, di sini ada 3 yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama itu konsep for loop, ya. Nanti kita akan pelajari ini. Terus nanti ada while loop. Terus ada nanti repeat until. Ya. Ini konsep di pengulangan. Kemarin sebenarnya untuk di pertemuan 1 udah kan ya sedikit. Jadi pengulangan itu sebenarnya tujuannya supaya mempersingkat algoritma. Ya, jadi kalau algoritma yang panjang ditulis baris-baris itu sebenarnya bisa dipersingkat pakai pengulangan. Jadi hanya cukup 5 baris atau 3 baris. Nah, gitu. Ini konsep pengulangan. Nanti itu pengulangan ini ada 3 jenis. Ada for, pakai for, konsepnya pakai for. Terus nanti ada while, statement while, ada repeat until. Kalau for itu kita terjemahkan untuk ya selama atau untuk sampai ini. Kalau while itu bisa kita sebut selama ya, selama apa, bukan apa. Kalau repeat ulangi sampai apa gitu. Sorry Pak. Udah? Ada lagi? Oke, aman ya? Semangat, 2, 3. Ini harus kuis yang minggu kemarin yang kita sama sebentar. Jadi kita live di sana. Di bawah ini yang bukan salah satu kondisi percabangan apa? Ulang lagi? Ada yang lain? Switch nggak ada ya, ini tipe ya harusnya pakai switch. Kayaknya bapak nggak sengaja, kayaknya bapak nggak sengaja, enggak. Sengaja. Tapi kok salah? Nomor 2. Switch dalam bahasa asing hanya memeriksa kondisi titik-titik variabel. Anda cuma memeriksa variabel switch, nama variabelnya apa, terus nanti tidak nilainya apa. Ya, udah. Ini cuma satu variabel. Oh iya, variabel itu berapa ya? Iya, variabel saja. Dalam switch jika semua kondisi tidak terpenuhi maka bisa kita masukkan dalam statement apa? Ya, saya tampil di atas 50% aja. Oke, kasih dulu ya. Ini masih yang gampang-gampang. Nah, ini banyak 1 menit ya waktunya. Kalau A-nya 8, B-nya 8, berapa A? Ya, nempel aja di satu lagi. Wah, 16 ya. Oke, kita 16 ya, kita cek ya. Ini if jika A kurang dari 8, ini apa? Atau ya? Atau B lebih besar sama dengan 8. Nah, A-nya, misalkan A-nya 8. 8 kurang dari 8, salah kan? Salah. Terus yang B itu 8 lebih besar sama dengan 8, benar atau salah? Nah, kalau salah atau benar berarti benar kan? Kalau benar berarti masuk ke sini. Nah, di sini bisa A sama dengan A ditambah B. A-nya 8 tadi kan? B-nya juga 8. Jadi 8 tambah 8 jawabannya 16. Nah, yang ini 16 ya. Iya. Oke,
Oke, lanjut lagi. Wow, lagi. Ada switch var. Case 1 var sama dengan kali tambah 2, case 2 var sama dengan kali tambah 3, terus default var sama dengan kali tambah 4. Kalau varnya 1, maka var terakhir itu apa berapa? Ini ya statementnya. Pakai brick ya. Oh iya. Di case itu kalau kita nggak nambahkan brick di sini, dia nggak akan keluar dari switchnya. Kalau dia nggak ada, kita langsung aja terus baca formulanya. Makanya hasilnya pas hasilnya 1 kembali masuk ke case 1 kan? Masuk ke case 1 berarti 1 ditambah 2 jadi 3. Kita awal-awalnya var 3 terus bawah var sama-sama var tambah 3 kita tambah 2 jadi terus nanti 6 tambah 4 jadi tadi kan saya bilang ada tricky di sini. Jadi buat saya Pak, berapakah sisa apa nanti? Ya mau tidak mau nih. Bagi 2 tuh dikasih berapa? 5 atau 4 sama si Adi? Masuk akal. Sudah lihat 5 terbesar nanti dapat nilai. Benar 4 tambah kalau kayak benar 5 masih berarti salah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi maksudnya udah. Nah, sekarang kita review sedikit ya minggu kemarin, 2 minggu kemarin sama minggu kemarin. Di minggu-minggu yang sebelumnya kita belajar tipe data dan ekspresi. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang masih belum paham apa itu tipe dasar, variabel sama ekspresi? Ada yang masih belum paham? Tipe data udah hafal semua ya? Jadi kemarin kan ada integer, ada float, untuk koma, ada boolean ya untuk benar atau salah, ada karakter, char atau string dan lain-lain. Nah, terus Pakai boolean isi gimana? Pakai boolean isi. Boolean di sini itu tidak ada boolean. Tidak ada boolean, jadi nanti paling kita definisi sendiri. Nah, biasanya mendefinisi nanti pakai angka 0 atau 1. Kalau 0 itu salah, 1 itu benar. Itu bisa didefinisi sendiri. Ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu ada biasanya Java ada, JavaScript ada, di PHP ada. Nanti C aja enggak, dia belum mendefinisikan boolean. Bahkan di C itu string itu nggak ada. Yang adanya enggak. Di situ lebih kompleks ya, tapi ya memang kita harus belajar kompleks dulu nanti. Terus variabel udah ya, semua cara buat variabel udah hafal ya. Intinya jangan pakai spasi, jangan pakai operator, jangan pakai angka di depan, jangan pakai nama variabel kayak kata-kata yang udah ada di bahasa pemrograman kayak if, kayak gitu nggak bisa ya. If, while itu nggak bisa kita bikin variabel. Itu variabel. Ada yang tanya dulu nggak? Ada yang masih belum paham nggak? Kalau masih belum paham ya kita mau ulang dulu sebelum masuk ke materi sebelumnya. Sebenarnya kalau teori mah paham ya, tadi pasti suruh bikin tadi mesin ya. Memang kita kan cuma yang kemarin, ini baru yang kemarin kita belajar juga tentang kondisi cadangan ya. Ada 4 yang kita pelajarin, ada if then else, if sama switch case. Ada yang bingung nggak sama 4 ini? Switch case masih. Oke, yang if-nya aman, semua aman. If else aman. If then else if sama juga ya, yang kondisinya bisa ada 2, kondisi 1, kondisi 2 ya. Jadi kalau kondisi 1 nggak terpenuhi dia akan ngecek kondisi yang 2. Kalau dua-duanya nggak terpenuhi dia langsung ngecek ke ya.
Nah kalau yang switch case itu dia mirip kayak if, tapi dia hanya memeriksa satu ekspresi atau satu variabel aja. Dia ngecek misalkan ada switch case variabel misalkan var namanya. Nah nanti dia lihat var ini diisi nilainya apa. Kalau misalkan di sini ada case 1, case 2, nanti dia akan mengecek apakah di angka 1, angka 2 atau angka 3. Gitu. Kalau misalkan angka 2 berarti dia loncat ke case yang 2. Sudah loncat ke case 2, maka dia akan mengeksekusi statement yang di sebelah kanannya atau yang di sini. Dia eksekusi sampai ketemu kata break. Kalau sudah ketemu kata break, maka dia akan keluar dari switchnya. Tapi kalau nggak ada kata break, dia lanjut lagi ke bawah. Kurangnya di sini. Ya, gitu. Terus di sini di case ini ada default. Nah default ini dia mirip kayak else ini. Jadi kalau nggak ada nilainya di case-case yang ini, maka dia akan loncat ke default. Pakai apa? Break. Nggak perlu sebenarnya. Karena default itu di akhir. Otomatis kalau udah di akhir nanti dia keluar juga. Nah, untuk minggu ini materinya tentang konsep perulangan ya. Nah, ada 3 yang akan kita pelajari konsep perulangan. Ada for, satu lagi while, satu lagi do while atau repeat until sebenarnya. Ya, ada yang pakai repeat until, ada yang pakai do while. Kalau di sini kita pakainya do while. Nah, ada repeat until. Nah, pengulangan ini apa secara definisi? Itu tuh pengulangan itu ketika kita ada statement itu diulang-ulang pernyataannya, jadi eksekusi ulang-ulang. Nah, maka nanti kita akan pakai konsep yang disebut dengan looping. Ya, looping ini nanti ada 3, ada for itu kalau cuma untuk ya, untuk. Kalau while ini apa? Nah, ketika ini harus ada itu proses ini selamat ya, ketika. Kalau repeat until berarti ulangi sampai atau lakukan sampai. Tepatnya while itu selama sih. Lakukan selama. Jadi kenyataan itu selama, while itu selama. Kalau yang ini ulangi sampai, kalau ini lakukan selama. Gitu. Ya, jadi lebih tepat itu makanya while-nya selama. Kalau yang for bisa untuk selama. Ya. Nah, yang harus dilakukan ya, yang agak takut nih, yang jadi masalah paling umum kalau misalkan kita pakai looping, ya, ada istilah yang disebut dengan infinite loop. Infinite loop tau? Artinya dia looping terus-terusan di sini. Ini disebut infinite loop. Nah, kalau misalkan terjadi infinite loop, maka ini algoritmanya salah atau nanti pasti programnya dia akan error. Ya. Nah, itu infinite loop. Nah, yang harus diperhatikan memang di sini kita harus buat satu kondisi di mana dia nanti keluar dari looping. Nah, ini yang biasanya nanti yang kalian lupa. Ya. Kita balik dulu ke sini. Nah, yang ada 3 hal yang harus kalian tentukan di awal. Yang pertama adalah inisialisasi. Nah, kondisi awalnya apa? Misalkan di sini ada while, ada i kurang dari 5. Nah, ini adalah kondisi awal. I-nya harus kurang dari 5. Gitu. Nah, terus ini jumlah iterasi. Jumlah iterasinya berarti di sini berapa? 5 kan? Ya, kita udah tahu 5. Nah, di sini yang terakhir ada kondisi berhenti. Nah, kondisi berhenti ini yang harus dibuat oleh kalian. Kalau kalian cuma begini aja, ya misalkan di sini ada i sama dengan 5, jadi di sini ada printf misalkan plus gitu aja ya, printf plus. Dan kita akan mencetak angka tambah misalkan. Nah, kalau kalian lakukan seperti ini bakal terus-terusan looping nggak? Misalkan i-nya di awal adalah 0. Ya. Nah, ini akan di looping sebanyak 5 kali. Ya, terus kalian akan melakukan plus, tapi di sini karena tidak ada kondisi berhenti, maka dia akan terus-terusan mencetak plus. Akibatnya program akan error. Nah, syaratnya dia ada kondisi berhenti. Ada yang tahu kondisi berhentinya berarti gimana? Ini yang jadi statement apa? I kan? Yang kita lihat itu adalah variabel i. Apakah i-nya kurang dari 5? Makanya i-nya di sini harus dirubah. Misalkan karena saya pengen mencetak sebanyak 5 kali, ya, saya pengen mencetak sebanyak 5 kali, maka di sininya harus ditambahkan i sama dengan i ditambah 1. Sekarang kita cek ya, i-nya awal berapa? 0. Terus layar komputer masih belum kosong gitu kan, masuk berarti di sini kan selama i kurang dari 5, i-nya 0,
0 kurang dari 5 berarti benar kan? Benar. Masuk print F plus Oh, ngerti. ya, print F plus terus turun lagi ke bawah I sama dengan I plus 1. Ini akan berubah jadi satu karena I nya awalnya 0 tambah 1 jadi 1 kan. Udah beres ke sini, dia cek lagi ke atas. Selama I kurang dari 5, I nya berapa? 1, itu 2. I nya 1 kan tadi terakhir? 1 kurang dari 5, benar atau salah? Nah, kalau benar berarti masih terpenuhi, masuk lagi ke kondisi while, print F plus, maka dia akan cetak plus lagi. Gitu. Setelah itu I sama dengan I plus 1. Artinya I akan tambah 1 tambah 1 jadi 2. Dan bagi ke atas, nanti 2 kurang dari 5 masih benar, masuk lagi, dia akan lagi, balik lagi. Terus I sama dengan I plus 1 dia akan berubah jadi 3. Balik lagi ke atas, 3 kurang dari 5 masih benar, balik lagi yang plus. Terus I sama dengan I ditambah 1 berarti 3 ditambah 1 akan jadi 4. Cek lagi ke atas, I kurang dari sama dengan 5, berarti I kurang dari 5 masih terpenuhi kan? Masuk lagi, balik lagi di sini, plus lagi. Terus I sama dengan I plus 1, artinya 4 akan berubah jadi 5. Nah, kasih yang 5 di sini, 5 kurang dari 5 sama benar atau salah? Salah, ya, karena bukan kurang dari sama dengan. Kalau salah berarti dia akan terpenuhi ulinya, dia akan ke 2. Ini udah beres. Ya. Nah, ini yang sering terlupakan ketika kalian bikin program. Jangan sampai ini yang sering terlupakan. Ini adalah satu statement yang akan menyebabkan kondisi ini tidak terpenuhi. Sama. Sama. Itu ekspresi yang lebih singkat. Ya. Ini bisa juga ditulis dengan I plus plus. Artinya I sama dengan kalau 1 sama. Kalau kalian melihat ini di koordinat teman ada di luar, itu sama aja I sama dengan I plus 1. Paham ya? Contoh dulu satu. Nah, untuk bentuk statementnya kurang lebih sama. Jadi ada while kondisi, kalau dalam algoritma ya while kondisi, terus ada bunyinya. Nanti aksinya apa? Terus nanti di sini ada pengubahnya, pengubah yang berkata ini. Nanti terakhir sama aja. Ini contoh kalau yang di bahasa C ya. Nah, ini contoh yang C. Nah, ini tadi sama kasusnya. Ini harusnya ada kurung buka untuk lihat. I sama dengan 0, while I kurang dari 5, print F, tanda bintang, I plus plus. I plus plus itu yang tadi, ini I sama dengan I plus 1 sama. Ini yang while. Nah, selain while ada juga repeat until. Repeat until itu dia ini enggak ya, yang dia sama. Repeat until itu ulangi sampai. Perbedaannya dengan while itu apa? Ada yang tahu? Kalau while itu, yang ini saya buat sama nih. Ada I sama dengan 0, ini ada do, ini ada while. While ya, itu I kurang dari 5. Ini juga ada print F plus ya, tadi kita. Oke. Beda ada pengkondisiannya yang beda, permulaannya yang beda. Jadi kalau misalkan ini ada I sama dengan 0 kan, nah dia masuk ke sini selama I kurang 0, langsung dia cek kan ke awal, ya. Jadi statement ini tuh dicek dulu di awal. Kalau misalkan saya ganti ini jadi 5, maka while-nya tidak akan terpenuhi kan. Maka nanti yang tampil di layar komputer ada tulisan plus sama sekali. Ya. Nah kalau misalnya di sini, pas di sini, ini saya tuliskan 5 di sini. Berarti apa yang terjadi? Print F dulu, artinya akan keluar tanda plus. Di situ ya. Nah sekarang kalian bikin satu-satu. Ada yang bisa? Iya. Ada satu schema lagi, bisa masuk ke bawahnya aja. Oh, pakai, tapi yang lain kalau Adit mau pakai apa? Pakai for. Oke, Adit pakai for. Ada yang mau pakai while?
Ayo, I lebih besar daripada M. Lebih besar daripada M. Kayak gitu kurang. Oh iya kan gitu ya, kurang. Semua kurang. Ya masih ini masih sebentar Pak. Terus? Tanggal Nenek itu 5 kan? ini 15. N-nya ikutan. Berapa banyak jumlah dari yang dicetak? 5 kan? N itu ya. N-nya 5. Sebenarnya nanti gini, jadi kayak ini ada Y ini kurang dari yang sama. Kayak yang sebelah sini. Itu juga sama, jadi ada Y ini kurang dari yang banyak dulu. Ini dulu atau ini tuh rumusnya gimana ya? Ada yang tahu rumusnya? Well, saya matematika Kalau misalnya ada jumlah Z, rumusnya? Kalau misalkan ayo, ada kita M ya, misalkan ada variabel X, ya, di sini M kan? Ya. Nah, mau menjumlahkan deret, ayo. Ya, semua tuh udah lagi Pak. Aku bicara ini apa? Ya, Ya siapa? udah ya. Udah. Kepikiran. Kepikiran ya. belum sampai. Bisa sampai. Ya, contohin dulu ada satu ya. Nanti kalian yang nomor 2 ya. Kira-kira tebak yang nomor 2. Nah, untuk belakang deret ini kan tadi persamaannya kalau misalkan 5, ini kan berarti kita tambah 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 4 tambah 5 kan. Ini kalau kita bikin langsung susah kan di sini. Ini nggak bisa kita langsung ini satu-satu. Nah, ini gimana? Yo, kita mau juga atau kan biasa bisa dipakai untuk membayar kemarin ke Alfamart dan bisa juga untuk menyimpan uang. Nah, fungsinya sesimpel itu aja sih. Nah, terus alasan kenapa kita memilih etol karena kita tidak mau meribetkan kelompok lain. Itu aja di sini. Sesimpel itu. Terima kasih. Mungkin dari ada ya bisa mau ada apa? Tanyain dulu. Tanyain fitur-fiturnya apa. Itu mau formal. Berarti ini bikin apa tol? Etol. Etol ya. Oke, berarti kan nanti etolnya mah pas bikin aplikasi nggak ada kartunya ya, bohongan gitu, asumsi aja. Gitu. Alasan ngambil itu udah dijelasin. Biar simpel. Ya. Fiturnya apa aja kalau buat kalian itu? Buat fiturnya Fiturnya apa? Sok ditulisin. Etol yang paling umum fiturnya apa? mutasi ya? Mutasi. Transaksi terakhir keluar tasnya. Baru dari itu ada mode perjalanan, tujuan. Jadinya apa? Perkantoran. Iya, bukan ini cuma Tapping. lihat dulu yang Oh, masih abstrak. ya. Udah kan itu aja. Ada. Iya, yang udah gitu aja. Yang kasih ini yang kasih ini barang. Edit, ada harga barang, nama barang, Lumayan ribet lah. Itu mah opsional aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai etol, mau top up di mana, saran untuk lebih simpel lebih baik ke Indomaret sih. Atau enggak ditambahin lagi aja itu. Apa di mana?